nanti berakibat kurang sempurna rukuknya. Jadi harus rukuk sampai kedua tangannya itu menyentuh pada lututnya. Fa'ilam yakdir. Nah, selanjutnya adalah bagi orang yang tidak mampu rukuk sebagaimana mestinya. Fa'ilam yakdir mongko lamun ora kuwasa sapa man ala hadza ruku'i ing atase iki rukuk. Inhana mongko merkungkung sapa man makdarahu ing tingkah den kuasani man. Wa auma'a utawa isyarah sapa man bitorfihi kelawan peningale man. Bitorfihi kelawan peningale man. Ya gitu. Dan apabila memang seseorang itu tidak mampu untuk rukuk sebagaimana mestinya, misal rukuknya itu mampu cuma sebagian gitu, ketika agak ditekan nanti badannya sakit ataupun ada gangguan di anggota tubuhnya, lah nanti dia itu diperbolehkan rukuk sebagaimana dia mampu. Kalau memang dia itu ketika seseorang ada gangguan ya. Tapi kalau orang itu sehat terus bisa rukuk sempurna, harus lurus seperti papan gitu, nggak boleh ada degek, ya harus dilakukan seperti itu, nggak boleh dikurangi ataupun agak ke atas bagian sampai tangannya tidak bisa menyentuh lututnya semisal gitu. Nah itu nanti berakibat bahwa selanjutnya nanti bisa menjadi tidak sah ketika rukuknya tidak dilakukan sesuai dengan apa yang sudah diungkapkan di atas tadi. Tapi kalau orang-orang dengan gangguan yang mengganggu anggota tubuh yang lain nanti bisa dilakukan dengan semampunya. Wa akmalu rukuk, selanjutnya rukuk yang paling sempurna itu gimana? Wa akmalu ruku'i utawi luwih sempurnane rukuk iku taswiyatur raki'i olahe madhaakene wong kang rukuk dhahrahu ing gegere man wa unuqahu lan gulune man bihaitsu yasirani kelawan sikirane dadi padha kelawan sekirane dadi apa dhahrahu wa unuqahu kasfihatin iku kasfihatin kaya dene papan wahidatin kang siji wa nasbu sakaihi lan ngedekake kenta lorone man wa akhdi rukbataihi lan ngalap dengkul lorone man biyadehi kelawan tangan lorone man. Dia rukuk yang paling sempurna itu adalah seorang yang rukuk itu menyamakan punggung dan juga lehernya disamakan hampir sama seperti papan. Jadi ketika diibaratkan ketika ada papan di atas itu memang rata. Bagian punggung terus sampai ke lehernya itu rata. Kalau degek kan nanti tidak sama seperti papan kan, nah, gitu. Jadi rukuk yang minimal itu ya pokoknya sampai bisa membungkuk terus kedua tangannya sampai pada lutut. Kalau memang tidak bisa ya semampunya gitu. Tapi kalau rukuk yang paling sempurna, seseorang itu rukuk dengan cara menyamakan bagian punggung dan juga lehernya. Sama seperti halnya seperti diibaratkan kayak papan lurus gitu. Nah. Dan juga dia menegakkan bagian pahanya. Dan juga dia meletakkan kedua tangan di atas lututnya gitu. Itu adalah rukuk yang paling sempurna. Harus dilakukan dengan sebaiknya ya bagi orang yang sholat rukuk itu ya harus rukuk seperti umumnya. Ketika orang sehat kalau sengaja agak ke atas nanti mengurangi kesempurnaannya sholat. Jadi harus dilakukan dengan semestinya. Semampu kita bagaimana kita beribadah, kita lakukan semaksimal mungkin gitu. Selanjutnya ke rukun yang keenam, masih 5 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim wasadisu.
Utawi rukune salat kang kaping 6 iku atumaninatu tumakninah. Waya utawi tumakninah iku sukunun anteng ba'da harokatin ing dalem sawuse obah-obah fihi ing dalem rukuk ay arukuu ing tegese rukuk. Wal musannifu utawi ke musannaf iku ya jalan dadekake apa sapa musannaf ing tumakninah. Atumakninata ing tumakninah fil arkani ing dalam pira-pira rukun, ruknan ing rukun mustaqilan kang dewi. Wa masyalan lumaku alaihi ing atase tumaknin, ing atase ya ja'alu tumakninah sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi tahqiqi ing dalam kitab tahqiq. Wa ghairul musannifi utawi saliyane musannaf iku ya ja'aluhan dadekake sapa ghairul musannaf hayatan ing tingkah hayah tabiatan ing kang manut lil arkani maring pira-pira rukun gitu. Jadi rukun sholat yang ke-6 itu adalah tumakninah ketika kita rukuk. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu tenang. Tumakninah itu tenang. Jadi atumakninah wa hiya sukunu ba'da harokatin. Yaitu tumakninah itu adalah tenang setelah bergerak dalam rukuk gitu. Jadi setiap pergerakan sholat itu harus tenang ketika kita berhenti kan gitu. Di dalam rukuk semisal setelah membaca surat atau membaca Fatihah kita rukuk Allahu Akbar. Itu harus tenang sejenak, enggak boleh Allahu Akbar langsung berdiri. Allahu Akbar bergerak lagi dengan gerakan yang lain semisal. Nah itu nanti berakibat sholatnya enggak sah. Karena sholatnya itu sah itu harus dengan tenang. Allahu Akbar, berhenti sejenak. Terus minimal bacaan subhanallah gitu kan. Kalau umumnya seperti itu. Allahu Akbar, subhanallah. Terus berdiri lagi baru boleh. Kalau dalam setiap pergerakan sholat tanpa adanya tumakninah nanti berakibat pada keabsahannya sholat gitu. Jadi enggak boleh ketika kita sudah rukuk, semisal mulai rukuk Allahu Akbar, tangannya bergerak, masih bergerak atau kakinya masih bergerak, itu nanti kita langsung bergerak dengan pergerakan yang lain, itu nanti menjadi berakibat pada keabsahannya sholat. Karena ini merupakan rukun. Jadi rukun itu harus dilakukan. Kalau enggak dilakukan berarti ya bisa merusak rukun-rukun yang lain dan harus diulangi sholatnya. Jadi boleh, sebenarnya kita sholat cepat itu boleh saja. Tetapi dalam sholat cepat itu harus disertai dengan tumakninah. Tumakninah itu diam sejenak dengan perkirakan kecepatan bagaimana dia melakukan sholat. Gak boleh langsung seret. Nah itu nanti ya gak sesuai dengan ketentuan tumakninah. Kalau memang kita bisa membaca Fatihah cepat, kita rukuk dengan cepat itu bisa saja. Rukuknya cepat tapi harus ada berhenti sejenak, harus ada tumakninah. Kalau langsung seret, nah gitu nggak ada ketenangan dalam bergerak. Setiap pergerakan nanti bisa berakibat pada keabsahan sholat. Jadi seperti itu ya. Sedikit lagi saya tambahkan. Saya tambahkan lagi satu rukun lagi. Wasabi'u utawi rukun sholat kang kaping 7 iku arafu tangi. Tangi minar ruku'i saking rukuk wal i'tidalu lan i'tidal. Ko iman halih wong kang ngadeg alal hayati ing atase tingkah hayat. Alati kang kana kang ana sapa man iku alaiha ing atase hayah qabla rukuihi ing dalem sadurunge rukuke man. Bayane min kiyami qadire nyatane saking ngadeke wong kang kuwasa wa kuudin lan lungguhe wong kang apes. Wa kuudi ajisin lan lungguhe wong kang apes anil kiyami saking ngadeg. Jadi rukun sholat yang ke-7 itu adalah bangun dari rukuk atau i'tidal. Bangun dari rukuk Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah lah itu. Bangun dari rukuk itu merupakan rukun sholat yang ke-7.
Dan itu harus dilakukan dengan tumak ninah juga.